astronom menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teleskop luar angkasa James Webb mengungkapkan adanya objek yang lebih tua dari alam semesta. Anda mungkin pernah mendengar bahwa para ilmuwan menemukan 6 galaksi kuno dengan massa yang sangat besar. Penemuan ini menantang model kosmologi tradisional. Sejauh ini, para ahli tetap berharap bahwa struktur kosmik yang tampaknya mustahil ini pada akhirnya bisa sesuai dengan model kosmologi standar. Namun, kini teleskop Webb kembali menangkap cahaya dari galaksi yang lebih tua dan sama besarnya. Ini tidak hanya menerangi kedalaman alam semesta, tetapi juga mengungkapkan titik buta dalam pemahaman fisika modern. Oleh karena itu, para peneliti harus mengakui bahwa pemahaman kita tentang misteri alam semesta masih sangat terbatas dan belum mampu menjelaskan esensi alam semesta awal. Lantas, apa arti temuan ini bagi astronomi? Apakah ini menandakan akhir dari teori Big Bang? Jika demikian, bagaimana misteri asal-usul alam semesta akan ditulis ulang? Apa yang dapat diamati oleh teleskop luar angkasa Webb? Saat ini, galaksi terjauh yang dapat dilihat oleh teleskop luar angkasa Hubble adalah galaksi terang bernama GNZ11, hanya 400 juta tahun setelah Big Bang atau ledakan besar. Ini adalah batas yang dapat dicapai oleh Hubble. Karena alam semesta terus mengembang, sebagian besar galaksi menjauh dari kita. Cahaya tampak mereka mengalami perjalanan panjang melintasi alam semesta, dan panjang gelombangnya akan semakin panjang. Frekuensinya menurun dan bergeser ke arah frekuensi inframerah. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena pergeseran merah kosmik. Teleskop Webb memiliki luas permukaan penerima cahaya 5 kali lebih besar dari Hubble dan dapat bekerja dalam inframerah dekat dengan panjang gelombang spektrum yang dapat dilihat mencapai 30 mikrometer yang sudah termasuk dalam rentang frekuensi inframerah menengah. Oleh karena itu, teleskop Webb dapat melihat galaksi yang lebih tua dan situasi sekitar 200 juta tahun setelah pembentukan alam semesta. Selain itu, teleskop Hubble terutama menerima cahaya tampak, sehingga hanya dapat melihat debu antar bintang yang spektakuler, tetapi tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Teleskop Webb, di sisi lain, dapat menerima cahaya inframerah dan dapat melihat melalui kabut untuk mengungkapkan faktanya. Misalnya menyelidiki rahasia di balik nebula pilar penciptaan yang ditemukan oleh Hubble. Bagaimana usia alam semesta dihitung? Banyak orang sering menanyakan pertanyaan ini. Bahkan ada yang menganggapnya hanya omong kosong dari ilmuwan. Tentu saja tidak begitu. Estimasi usia alam semesta dilakukan melalui 2 cara utama. Salah satunya adalah dengan menghitung konstanta Hubble, sebuah angka yang mengukur seberapa cepat alam semesta kita membesar. Laju perluasan alam semesta disebut konstanta Hubble, yang diambil dari nama astronom Edwin Hubble yang bersama Milton Hugh Mason menunjukkan dengan meyakinkan bahwa kecepatan suatu galaksi menjauh dari bumi sebanding dengan jaraknya. Itu adalah kecepatan sama dengan konstanta Hubble kali jarak. Menata ulang persamaan ini menghasilkan konstanta Hubble sama dengan kecepatan plus minus jarak. Jadi konstanta Hubble dinyatakan dalam satuan kilometer per detik per megaparsec, dengan 1 megaparsec sama dengan 3,26 juta tahun cahaya. Jadi, apakah konstanta ini? Seberapa cepat alam semesta mengembang? Pada tahun 1929, Hubble mendapat nilai sekitar 500 km per detik per megaparsec. Pengukuran yang jauh lebih akurat menurunkan angka ini menjadi sekitar 100 km per detik per megaparsec pada sekitar tahun 1960. Namun komunitas astronomi terbagi menjadi 2 kubu. Kubu yang satu mendukung 100 km per detik per megaparsec dan kubu lainnya pada 50 km per detik per megaparsec. Pemecahan masalah ini menjadi salah satu proyek utama teleskop luar angkasa Hubble, HST. Dan pada tahun 2001, para astronom HST sampai pada kesimpulan
72 km per detik per megaparsek. Namun pengukuran akurat latar belakang gelombang mikrokosmik baru-baru ini memberikan nilai sekitar 68 km per detik per megaparsek. Sedangkan pengukuran menggunakan pengamatan seperti yang dilakukan oleh HST masih memberikan nilai sekitar 72 km per detik per megaparsek. Ketidaksepakatan ini disebut ketegangan Hubble dan belum terselesaikan. Konstanta Hubble menggambarkan laju ekspansi alam semesta, dan usia alam semesta kira-kira sama dengan kebalikan dari konstanta Hubble, yaitu sekitar 13,82 miliar tahun. Teleskop ruang angkasa Planck Badan Antariksa Eropa (ESA) milik NASA memperkirakan usia alam semesta ini adalah 13,82 miliar tahun. Perhitungan tersebut adalah berdasarkan peta paling detail dari latar belakang gelombang mikrokosmik atau radiasi elektromagnetik yang telah ditinggalkan sejak tahun-tahun awal alam semesta untuk menciptakan citra baru alam semesta ini. Perkiraan lainnya adalah berdasarkan Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) NASA yang diluncurkan untuk mengukur perbedaan suhu di langit dengan latar belakang gelombang mikrokosmik. Pada tahun 2016, NASA menyebut bahwa perkiraan usia alam semesta adalah 13,77 miliar tahun. Sementara berdasarkan teori Hubble yang mendasarkan perhitungan pada tingkat ekspansi alam semesta, perkiraan usia alam semesta berkisar 13,6 hingga 14 miliar tahun. Kisaran ini berbeda-beda tergantung konstanta Hubble yang digunakan. Pada tahun 1929, Hubble menemukan bahwa pergeseran merah dari galaksi-galaksi yang jauh berbanding lurus dengan jaraknya, yang juga menjadi dasar penting untuk teori Big Bang. Nama teleskop Hubble diberikan untuk menghormati kontribusi luar biasa dari Hubble. Cara kedua untuk memperkirakan usia alam semesta adalah dengan mempelajari spektrum dan rasio isotop radioaktif thorium-232 dan uranium-238 pada planet-planet luar, sehingga dapat memperkirakan usia bintang. Saat ini, bintang tertua di alam semesta yang pernah tercatat selama beberapa dekade adalah bintang HD 140283 yang dijuluki Methuselah. Methuselah bagi HD 140283 merujuk pada tokoh di Alkitab bernama Methuselah yang memiliki usia terpanjang, yakni 969 tahun. Menurut NASA, perkiraan awal dari pengamatan yang dilakukan pada tahun 2000 lalu menempatkan bintang tersebut pada usia 16 miliar tahun. Usia tersebut membuat bintang HD 140283 itu menjadi tampak lebih tua dari alam semesta yang diperkirakan berusia 13,8 miliar tahun. Namun para astronom mengisyaratkan bahwa kemungkinan ada kesalahan dalam menentukan usia bintang atau bagaimana cara menghitung usia bintang yang dianggap tertua tersebut. Untuk mengurai penjelasan usia bintang tertua ini, pada tahun 2013, para astronom menggunakan pengamatan teleskop luar angkasa Hubble untuk menghitung ulang usia bintang tertua, Methuselah. Hasil pengamatan tersebut menghasilkan perkiraan usia bintang Methuselah itu adalah 14,5 miliar tahun berdasarkan kecerahan dan jarak bintang dari bumi, yakni 190 tahun cahaya. Perhitungan itu membuat bintang tertua ini menjadi sedikit lebih tua dari kosmos, meski ada batas kesalahan pada perkiraan usia bintang. Teleskop Webb ditempatkan di titik Lagrange kedua L2, sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi, di mana ia hampir tidak terpengaruh oleh gravitasi luar. Dan di orbit ini, teleskop ini dapat berputar mengelilingi matahari dengan periode yang hampir sama dengan bumi, selalu membelakangi matahari, sehingga tidak terpengaruh oleh cahaya matahari. Selain itu, titik ini memungkinkan teleskop Webb untuk tinggal di sana dengan menggunakan sangat sedikit bahan bakar, menjadikannya tempat yang ideal untuk observatorium astronomi luar angkasa di tata surya. Satu-satunya kelemahan dari lokasi ini adalah jaraknya yang sangat jauh
sehingga sulit untuk dipelihara dengan teknologi manusia saat ini. Misi teleskop Webb adalah menjawab beberapa pertanyaan terbesar dalam astronomi. Teleskop ini akan mempelajari bagaimana bintang dan galaksi pertama terbentuk setelah Big Bang, mengamati proses kelahiran bintang dan sistem planet baru, menyelidiki atmosfer planet di luar tata surya untuk mencari tanda-tanda kehidupan, serta mempelajari bagaimana galaksi berkembang selama miliaran tahun. Teleskop Webb diharapkan bisa membawa kita pada pemahaman baru tentang alam semesta, termasuk asal-usulnya, strukturnya, dan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Pusat teleskop Webb adalah cermin berukuran sangat besar dengan struktur cekung yang lebarnya 6,5 meter. Cermin ini terdiri dari 18 cermin heksagonal berukuran lebih kecil. Cermin ini dibuat dari material berlium yang dilapisi emas dan dioptimalkan untuk memantulkan cahaya inframerah dari jangkauan jauh alam semesta. Pada 25 Desember 2021, NASA sukses meluncurkan teleskop James Webb ke luar angkasa dalam peluncuran di Pelabuhan Antariksa Kourou di French Guiana. Misinya sederhana sekaligus mendalam, merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Hingga kini, belum genap 3 tahun sejak peluncuran gemilangnya, namun perangkat senilai 10 miliar dolar ini telah membuktikan kinerjanya yang sempurna dalam menjalankan misinya. Teleskop Webb awalnya dirancang untuk astronomi inframerah. Secara teori, teleskop ini bisa mendeteksi panas dari seekor tawon di bulan dari bumi. Dalam prakteknya, alat inframerah dengan sensitif tinggi ini telah memasukkan ke dalam peta bintang lubang hitam aktif paling awal, bintang fajar alam semesta, serta galaksi tertua yang diketahui. Oleh karena itu, setiap penemuan baru membawa potensi pengetahuan yang tak terbatas. Namun terkadang penemuan-penemuan baru ini juga mengungkapkan bahwa pemahaman kita sebelumnya tentang pembentukan struktur alam semesta awal mungkin salah. Para ahli pertama kali menyadari hal ini pada awal tahun lalu, ketika teleskop Webb mengidentifikasi 6 galaksi awal yang sudah ada sekitar 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Menurut kosmologi tradisional, kelompok bintang awal ini seharusnya tidak begitu besar, melainkan berukuran kecil dan bermassa ringan. Namun alam semesta tampaknya tidak mengikuti model yang kita bangun di bumi. Galaksi-galaksi yang baru ditemukan ini memiliki massa hampir setara dengan Bima Sakti. Data menunjukkan bahwa 6 galaksi ini memiliki lebih dari 10 miliar massa matahari, dan salah satunya bahkan mungkin melebihi 100 miliar massa matahari. Menghadapi kenyataan ini, para astronom dari Universitas Teknologi Melbourne dan Universitas Pennsylvania awalnya menduga mereka mungkin telah melakukan kesalahan. Namun setelah semua pemeriksaan rinci dan upaya yang dilakukan, data akhirnya membuktikan bahwa kesimpulannya benar. Lalu, mengapa ini menjadi masalah besar? Karena keberadaan massa galaksi yang luar biasa ini hampir mengguncang semua model kosmologi yang ada. Menurut model-model ini, bintang-bintang pertama terbentuk sekitar 200 hingga 300 juta tahun setelah alam semesta lahir. Namun ketika galaksi-galaksi ini terdeteksi, tidak mungkin materi biasa yang cukup telah terbentuk dalam waktu sesingkat itu untuk membangun sistem bintang sebesar ini. Meski ada kemungkinan bahwa sebagian dari benda-benda langit ini tertutup oleh debu dan merupakan lubang hitam, hal ini tetap tidak bisa menghilangkan krisis yang dihadapi astronomi. Karena ini menyeratkan bahwa pada saat alam semesta masih sangat muda, sudah ada lebih banyak materi bintang dari yang kita perkirakan. Jika salah satu dari galaksi ini terbukti benar-benar ada, itu akan melampaui pemahaman kita saat ini tentang kosmologi. Secara spesifik, ini berarti bahwa kerapatan materi di alam semesta awal mungkin 2 hingga 5 kali lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam model kita, atau galaksi-galaksi ini tumbuh dengan cara yang sama sekali tidak kita ketahui. Sebagai teleskop luar angkasa terkuat yang pernah ada, teleskop Webb terus melampaui performanya. Penemuan yang tampaknya tidak mungkin berikutnya membuat para astronom semakin bingung. Pada Juli 2022,
astronom dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi galaksi paling awal yang pernah ditemukan. Setelah banyak merilis foto luar angkasa berwarna, teleskop luar angkasa James Webb tak berhenti melakukan pengamatan-pengamatan lainnya. Kali ini, penampakan galaksi paling tua tertangkap teleskop ini. Terbaru, teleskop yang diluncurkan Desember 2021 ini mengamati galaksi yang diketahui sebagai galaksi tertua yang pernah ada. Galaksi yang disebut dengan Gliese Z13 itu eksis 13,5 miliar tahun yang lalu atau 300 juta tahun setelah Big Bang. Teleskop luar angkasa James Webb kembali menemukan galaksi paling jauh yang pernah diamati. Galaksi terjauh ini adalah sebuah sistem bintang yang sangat terang yang ada hanya 290 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi itu adalah Jades GSJ-14-0. Tim astronom internasional pertama kali melihat galaksi Jades GSJ-14-0 pada awal tahun 2023. Namun mereka memerlukan pengamatan lebih lanjut untuk memastikan bahwa itu benar-benar pemegang rekor baru dan bukan anomali yang membingungkan. Sumber ini sangat terang, yang tidak kami duga untuk galaksi yang begitu jauh dan sangat dekat dengan galaksi lain sehingga keduanya tampak seperti bagian dari satu objek yang lebih besar, kata Stefano Carniani, tim peneliti dari Scuola Normale Superiore di Italia. Menurut pemahaman model konvensional, bintang-bintang tersebut sudah ada sejak awal pembentukannya. Ketika cahaya dari galaksi paling jauh mencapai bumi, cahaya ini telah diperpanjang oleh ekspansi alam semesta dan bergeser ke wilayah inframerah spektrum cahaya. Cahaya ini dapat dideteksi oleh Webb dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim melakukan pengamatan konfirmasi pada Oktober dan Januari dengan dua instrumen. Pertama dengan pencitra utama Webb yang disebut NIRCam, dan kedua dengan NIRSpace yang menganalisis spektrum cahaya dari suatu objek untuk menentukan sifat fisiknya untuk lebih memastikan hipotesis mereka. Jades GSJ-14-0 mengalahkan rekor sebelumnya untuk galaksi tertua yang dikenal yang dipegang oleh Jades GSJ-13-0 yang ada 320 juta tahun setelah Big Bang. Untuk memahami mengapa penemuan ini sangat revolusioner, kita perlu memahami konsep sederhana tentang pergeseran merah kosmologis. Dalam spektrum cahaya dari galaksi yang berbeda, terdapat garis serapan yang berbeda. Galaksi yang menjauh dari bumi menunjukkan pergeseran garis serapan mereka ke arah merah. Namun penyebab pergeseran merah ini bukan karena gerakan relatif galaksi terhadap pengamat, melainkan akibat dari perluasan ruang itu sendiri. Dalam astronomi, nilai pergeseran merah tanpa dimensi C digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Misalnya jika nilai pergeseran merah yang tertukar adalah C sama dengan 1, ini berarti bahwa ketika cahaya dipancarkan, ukuran alam semesta hanya setengah dari ukuran sekarang. Namun mengetahui nilai pergeseran merah saja tidak cukup untuk mengungkap proses perluasan alam semesta. Untuk mengungkap latar belakang struktur terang yang mengejutkan ini, tim peneliti menggunakan spektrometer inframerah dekat beresolusi tinggi milik teleskop Webb. Mereka menemukan nilai pergeseran merah galaksi ini jauh melampaui rekor sebelumnya. Secara keseluruhan, hasil pengukuran dengan jelas menunjukkan bahwa galaksi yang sangat jauh ini sudah ada tak lama setelah Big Bang. Namun ini hanya sebagian dari fakta tentang kosmik. Galaksi ini mungkin sebenarnya terbentuk lebih awal. Para ahli memperkirakan bahwa galaksi ini membutuhkan waktu sekitar 10 miliar tahun untuk tumbuh hingga skala yang teramati. Namun yang menarik perhatian ilmuwan bukan hanya rekor jarak dan waktu pembentukan galaksi ini, tetapi juga fakta bahwa galaksi ini sudah sangat terang di alam semesta awal. Berdasarkan perkiraan ahli, galaksi ini mungkin sudah mengandung ratusan juta massa matahari. Pertanyaannya, bagaimana galaksi yang begitu terang, besar, dan masif bisa terbentuk dalam waktu kurang dari 300 juta tahun?
Misteri ini menjadi lebih kompleks dengan adanya garis emisi terang dari elemen ringan seperti hidrogen dan oksigen dalam spektrumnya. Penemuan ini setidaknya menunjukkan bahwa beberapa generasi bintang yang sangat besar telah menjalani siklus hidup mereka sebelum galaksi ini diamati. Penemuan mengejutkan ini juga membuktikan bahwa pendekatan kita sebelumnya terhadap penelitian galaksi redup di alam semesta awal sudah ketinggalan zaman. Para peneliti memperkirakan bahwa perubahan pemahaman ini akan semakin mendalam dalam waktu dekat. Menurut mereka, dalam beberapa tahun ke depan, teleskop Webb mungkin akan menemukan lebih banyak galaksi awal serupa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin ada. Lantas, apakah teori Big Bang masih dapat dipertahankan? Temuan terbaru ini, bersama dengan penemuan lainnya, mendorong semakin banyak peneliti untuk meragukan teori Big Bang yang sudah mapan. Sebagai pengingat singkat, teori Big Bang berpendapat bahwa ruang, materi, dan waktu muncul sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari suatu titik awal primordial. Namun meskipun teori Big Bang kini dianggap sebagai konsensus di kalangan astronomi dan keabsahannya telah dikonfirmasi melalui deteksi radiasi latar belakang kosmik, bahkan pendukung teori ini masih menghadapi banyak misteri yang belum terpecahkan, terutama terkait dengan bagaimana dan mengapa alam semesta terbentuk. Bayangkan, 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta seolah-olah meledak dari kehampaan. Ini bukan hanya keajaiban bahasa, tetapi juga kejutan pemikiran sesuatu muncul dari ketiadaan. Fenomena ini seakan mengikuti aturan tersembunyi yang tidak dipengaruhi oleh hukum fisika. Lebih membingungkan lagi adalah keseragaman radiasi dan kepadatan di alam semesta. Dimanapun kita memandang, baik jauh maupun dekat, tampak pemandangan yang serupa, seolah-olah alam semesta adalah pelukis yang adil, menggambarkan lanskap megah dengan bintang-bintang dan radiasi. Para sarjana konservatif mencoba mengungkap misteri keseragaman ini melalui ekspansi alam semesta. Sementara para penjelajah lainnya melangkah lebih jauh dengan mengusulkan konsep inflasi abadi yang spektakuler. Dalam teori ini, alam semesta berkembang seperti gelembung dalam multi semesta. Beberapa gelembung berakhir, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan abadi, melahirkan sub-alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sub-alam semesta memiliki hukum fisika yang unik, seperti mimpi di dalam mimpi yang bertingkat dan tanpa batas. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar. Jika alam semesta bukan satu kesatuan melainkan kumpulan fragmen, dan bahkan mungkin ada pendahulu sebelum alam semesta kita, maka apakah Big Bang hanyalah sebuah pantulan megah di antara alam semesta? Dalam pandangan ini, alam semesta tidak lagi terikat oleh awal dan akhir, tetapi setiap kali kehancuran dan kelahiran kembali adalah irama kekal alam semesta, dan Big Bang hanyalah transisi halus dalam siklus yang tak berujung ini. Namun, ini bukan satu-satunya penjelasan alternatif untuk teori Big Bang. Yang paling menarik dan kontroversial adalah pendekatan yang muncul dari perpaduan fisika kuantum dan teori string. Eksperimen tampaknya menunjukkan sifat ilusi alam semesta dan segala isinya. Mungkin apa yang kita lihat sebagai alam semesta hanyalah proyeksi holografis dari keberadaan di dimensi yang lebih tinggi, sebuah drama besar yang dirancang dengan hati-hati oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ide ini seperti permulaan dari film The Matrix, tetapi juga selaras dengan konsep dalam skala Kardashev yang mengungkapkan misteri peradaban maju. Jika benar-benar ada peradaban tipe 3 yang mampu memanfaatkan energi seluruh galaksi, mungkin telah berhasil menciptakan peradaban sempurna melalui apa yang disebut Matryoshka Brain atau maha superkomputer. Dalam situasi ini, apakah kita benar-benar ingin mengetahui fakta tentang alam semesta? Tempat bernaung kita ini menjadi pertanyaan yang sepenuhnya berbeda, melampaui ranah ilmu pengetahuan dan menjadi renungan mendalam tentang hakikat dan eksistensi manusia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.